Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan memberikan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Hadirin sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan tugas yang paling utama sebagai hambanya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima dan termasuk dalam amal baik yang mendapatkan pahala dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia wal hadirat rahimakumullah rahimakunallah. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengungkapkan bahwa satu hal yang paling utama bagi mahasiswa baru setelah masuk kampus, yaitu bersyukur atas bisa menjadi keluarga besar, bagian dari Al-Jami'ah kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebab puluhan ribu yang ingin memasuki gerbang kampus ini masih tertunda berada di luar sana dan tahun ini belum bisa menjadi keluarga. Mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, kita tahu bahwa dengan syukur ini maka kita akan diberi tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sangat populer dan semua orang tahu, tetapi tidak semua orang bisa mengamalkan dan bisa melaksanakan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, yakni ketika kemudian kita bersyukur, maka Allah pasti akan memberikan tambahan kenikmatan. Tetapi kemudian sebaliknya, wala in kafartum, jika kemudian kita kufur atas nikmat yang Allah berikan dengan diantaranya memasuki kampus ini selalu setelah melalui seleksi dan ujian, maka ketika tidak bersyukur maka tentunya Allah memberikan siksa yang pedih. Inna azabi lasyadid, siksa Allah, siksaku itu sangat pedih. Para mahasiswa dan mahasiswi yang kami muliakan, kami hormati, bahwa dalam kerangka pembelajaran tentunya yang jadikan nominasi pertama adalah bagaimana melaksanakan nasyatut ta'lim, pelaksanaan kegiatan at-ta'lim wa ta'allum, mengajar dan belajar. Kalau mahasiswa adalah kegiatan belajar dengan baik, karena tanpa belajar dengan baik maka berarti kita tidak bersyukur dengan pintu gerbang yang telah dibuka untuk memasuki kampus ini. Oleh karena itu setelah bersyukur, berikutnya adalah belajar dengan baik, karena usaha tidak akan menafikan hasil. Hasil merupakan berbanding lurus dengan usaha. Siapa yang kemudian berusaha keras, maka dia akan menghasilkan yang baik. Tetapi sebaliknya,
Maka untuk itu ada hal yang berbarengan harus dilaksanakan antara dosen dengan mahasiswa, yaitu menurut Imam Ali Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, tidaklah mungkin orang mendapatkan pengetahuan ketika kemudian antara dosen dan mahasiswa kedua-duanya tidak kemudian menempatkan kecerdasan di atas segalanya. Kecerdasan dalam menyampaikan pengetahuan dan ilmu, kecerdasan membagi waktu, kecerdasan bagaimana menghadapi mahasiswa dan bagaimana siswa menghadapi dosen. Perlu kecerdasan tersendiri sehingga ada harmoni antara hubungan mahasiswa dan dosen, hubungan mahasiswa dan kampus, hubungan mahasiswa dengan manajemen yang ada di jurusan masing-masing. Oleh karena itu kecerdasan ditempatkan oleh Sayyidina Ali di nomor 1. Kecerdasan akan melahirkan kehebatan, kecerdasan akan melahirkan efektivitas dan efisiensi dalam segala hal. Untuk itu utamakan selalu kecerdasan ini. Kita tahu bahwa di luar manusia Allah tidak menempatkan dan tidak menitipkan akal kecuali kepada manusia saja. Apa maknanya? Maka akal inilah yang kemudian bisa menerima titipan-titipan sifat-sifat ilahiyah. Akal jugalah yang menyebabkan orang memiliki kasih sayang. Akal jugalah yang menyebabkan orang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tepat, mana yang tidak, mana yang harus dilaksanakan dan mana yang harus ditinggalkan. Kecerdasan ini ditempatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di urutan pertama. Kemudian yang berikutnya adalah al-hirsu. Al-hirsu hirsul bil mal, hada haram. Kalau kemudian kita ambisi untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi al-hirsu fil ilmi, semangat dan juga berkobar untuk mendapatkan pengetahuan, juga ambisi untuk mendapatkan pengetahuan, maka diwajibkan bagi mereka yang mencari ilmu. Karena dengan adanya motivasi dan semangat yang kuat, dengan adanya ambisi untuk mendapatkan pengetahuan, maka dia akan melakukan proses pendidikan dengan baik. Dia akan melangkah untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan norma-norma yang diperlukan, etika, semangat, dan juga norma-norma psikis yang lainnya yang tentunya akan mendukung untuk keberhasilan sebuah ilmu dan pengetahuan. Al-hirsu urutan yang kedua. Tidak mungkin orang punya semangat tanpa adanya dorongan-dorongan yang lain akan kebutuhan ke depan. Untuk apa setelah kuliah kita akan berjuang? Dan di mana kita akan bertempat? Tentunya ini sejak awal sudah dipikirkan. Betul bahwa yang mentakdirkan dan yang menentukan nasib kita adalah Allah, tetapi kemudian kita harus takhdid, melangkah sesuai dengan aturan-aturan yang Allah telah gariskan. Ambisi adalah hal yang perlu, yang bisa untuk dengan mudah meraih apa yang kita butuhkan, meraih apa yang kita cita-citakan. Yang kemudian terakhir yang bersama dengan dosen yaitu adalah istibar. Dua-duanya harus sabar. Dosen harus sabar ketika menghadapi mahasiswa, dan juga mahasiswa harus sabar ketika belajar di hadapan dosen. Sabar kita tahu pembagiannya ada 3, tetapi nanti berikutnya akan kita bahas. Artinya apa? Dengan kesabaran inilah maka kemudian proses belajar dengan lancar. Tidak kemudian ada kendala. Karena apa? Umumnya orang tidak sabar sehingga kemudian hal yang sepele dianggap persoalan, padahal bukan persoalan. Artinya apa? Dengan adanya kesabaran maka akan takhallus, akan sama-sama mengikhlaskan apa yang kurang dari masing-masing. Apa yang kurang dari dosen akan dimaklumi oleh mahasiswa, dan apa yang kurang dari mahasiswa pun akan dimaklumi oleh dosen. Ada harmoni antara hubungan keduanya. Inilah yang kemudian diamanatkan oleh Imam Asy-Syafi'i karramallahu wajhah. Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.